Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Chelsea Reina Sagala dari kelas 9A, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, guru pembimbing Ibu Rahmaniati, tahun pelajaran 2024-2025. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan terhadap manusia. Sekilas, kata pertumbuhan dan perkembangan terdengar tidak jauh berbeda. Tetapi untuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang memiliki arti yang berbeda loh. Berikut penjelasannya. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur, seperti tinggi badan yang bertambah dan berat badan yang bertambah. Intinya, suatu pertumbuhan yang dapat diukur dan bisa terlihat jelas dengan mata. Sedangkan perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Contohnya, anak bayi pada waktu kecil belum bisa berjalan, tetapi setelah umur 4 tahun, maka anak tersebut sudah bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia terbagi menjadi 4, yaitu bayi, anak-anak, remaja dan pubertas, dan dewasa. 1. Bayi. Berikut gambar yang membantu penjelasan. Penjelasan. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot membelah terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Zigot ini berada di fase morula, yaitu penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Dari fase morula, sel terus membelah hingga terbentuk rongga. Fase tersebut disebut fase blastula, sedangkan sel-sel tersebut dinamakan blastosis. Setelah fase blastula, sel kemudian memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Setelah 8 minggu, embrio berkembang menjadi fetus atau janin. Di tahap ini sudah dimulai pembentukan organ-organ tubuh. Fetus terus berkembang hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya bisa berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Pada masa dilahirkan, kepala mereka berukuran 1/4 dari panjang tubuh mereka. Dan lama-kelamaan bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Saat sistem saraf dan ototnya berkembang, maka bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkap, dan kemudian berjalan. 2. Anak-anak. Masa anak-anak dimulai pada usia 2 tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. 3. Remaja dan pubertas. Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 tahun sampai 15 tahun. Pubertas ditandai dengan perkembangan seksual berupa mulai aktifnya hormon-hormon reproduksi. Hormon reproduksi wanita yaitu estrogen dan progesteron membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual sekunder berupa dimulainya periode menstruasi. Untuk pria, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. 4. Dewasa.
Setelah pubertas, mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Pada saat ini, manusia memasuki masa dewasa dan tidak mengalami pertambahan tinggi. Pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan, seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya massa otot. Pada usia pertengahan 40-50 tahun, wanita akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Sementara pada pria, maka produksi sperma akan berkurang. Tetapi dengan menerapkan pola hidup sehat, diharapkan pria dan wanita dewasa dapat tetap aktif di sepanjang hidup mereka. Sekian penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekian dari saya, lebih kurang kata mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.